Selamat pagi semua anak-anak semua yang manis-manis. Anak Abi GBI Ambengan, kita mau ibadah bersama-sama pagi ini di rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat. Kita mau cinta Yesus sampai kapanpun, kita akan tetap cinta Yesus. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus. Siapkan hati ya. Pada bersama. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Ayahkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo ikut memuliakan Tuhan. Semua tidak ada yang diam. Semua memuji Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua menyiapkan hati, mengatakan, aku cinta Engkau Tuhan Yesus, ya. Semuanya tidak boleh diam. Semua ikut ibadah sama Tante Susan, ya. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo anak-anak semua, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan sama-sama, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Kau izinkan kami beribadah bersama. Ibadah yang Kau berkati. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk anak-anak semua, kita bangkit berdiri. Kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Tidak ada yang duduk, semua berdiri semua. Kita sama-sama memuji Tuhan. Jalan bersama Tuhan Yesus ada sukacita. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Semua ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, bersama Tuhan Yesus kita ada apa? Ada kemenangan. Kemenangan besar di pihak kita. Kita pujikan, ku menang, ku menang. Yuk, sama-sama ya, tepuk tangannya mana? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sama-sama katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo sama-sama puji Tuhan. Ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan sama-sama, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah meninggikan namanya, kita bersuka cita bersama. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyiapkan, untuk kita menjadi anak yang manis, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, siapkan hati. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ditanam hati kita adik-adik. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Kita taruh di hati kita. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman itu dapat kutanam di hati anak-anak kami, di hati kami semua, sehingga kami bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Mari kita di hari Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang nabi di Perjanjian Lama. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Nabi Yesaya? Yesaya sendiri adalah nama yang punya arti Tuhan adalah keselamatan.
ya. Bagus sekali artinya Tuhan adalah keselamatan. Yesaya ini adik-adik hidup pada zaman Raja Uzia, ya. Raja Uzia ini sekitar hidup pada sekitar 700 sampai 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi lama sekali adik-adik ya. Jadi Yesaya ini hidup sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, adik-adik dengarkan firman Tuhan hari ini, karena nanti di akhir cerita firman Tuhan ini Tante akan memberi pertanyaan, ya. Nah, kita akan lanjut cerita tentang Yesaya ya. Yesaya ini bernubuat sekitar 40 tahun adik-adik di bangsa Israel. Sangat lama sekali ya. Jadi selama hidupnya Nabi Yesaya bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan sekurang-kurangnya 40 tahun ya. Kenapa Nabi Yesaya waktu itu diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan? Karena waktu itu bangsa Israel sangat jahat sekali. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Allah memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya ya. Jadi Nabi Yesaya ini menjadi penyambung lidah bagi Allah, menyampaikan segala peringatan dan teguran Tuhan ya kepada bangsa Israel. Sebelum menjadi hambanya, Yesaya melihat Allah duduk di takhta bait Allah ya. Sebelum menjadi hamba Tuhan, Yesaya itu melihat Allah itu duduk di bait Allah yang kudus. Saat melihat kemuliaan yang begitu indah, Yesaya sadar betapa dirinya berdosa, dirinya tidak layak ya adik-adik ya, melihat kemuliaan dan kesucian Allah. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, membuat kita itu semakin rendah hati. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, kita tuh merasa tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tuhan itu maha besar, maha mulia. Demikian juga Yesaya, ketika melihat Tuhan yang maha kudus, maha mulia, dia sadar betapa dirinya berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, itu bukan modal kita untuk menyombongkan diri. Kita mau seperti Nabi Yesaya, menjadi nabi yang rendah hati ya adik-adik ya. Jadi kalau kita rajin membaca Alkitab dan berdoa, jangan kita menganggap diri kita lebih dari saudara seiman yang lain. Semua yang ada hanyalah anugerah Tuhan. Kita bisa karena anugerah Tuhan, bukan karena kita bisa, kita mampu, tapi karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saat Yesaya melihat Allah duduk di takhta yang maha tinggi, Tuhan bertanya kepada Yesaya, apakah dia mau menjadi alatnya? Dan Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi Nabi Yesaya mau menjadi hambanya, menyerahkan hidupnya menjadi alatnya. Bagi Yesaya panggilan Allah itu penting adik-adik ya. Jadi Allah menganggap Yesaya itu layak dipanggil. Yesaya bersedia dipakai oleh Allah sepenuhnya ya. Allah itu jujur dan setia ya. Allah itu jujur, tidak pernah bohong. Pada waktu dia tahu kalau waktu Yesaya menjadi nabi akan menemui banyak kesulitan, banyak tantangan karena bangsa Israel adalah bangsa yang jahat. Tetapi Tuhan tidak menjanjikan pelayanan Nabi Yesaya itu lancar, tetapi Tuhan mau menyertai apa yang Yesaya kerjakan. Jadi Yesaya melakukan tugasnya dengan penyertaan Tuhan. Meskipun tantangan dan kesulitan yang dihadapi, Tuhan bersamanya. Karena apa? Bangsa yang ditegur oleh Yesaya, bangsa Israel, itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesaya. Selama 40 tahun Yesaya memberitakan firman Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa Israel, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka malah
menganggap remeh apa yang dikatakan Yesaya. Jadi kalau kita pikir adik-adik, apa yang Yesaya kerjakan? Buat apa menyampaikan firman Tuhan kalau bangsa Israel tidak mau mendengarkan? Nah, kita akan melihat apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Yesaya. Allah ingin Yesaya itu tetap setia dengan panggilannya. Meskipun banyak tantangan, rintangan, Allah ingin tetap setia. Jadi yang menjadi patokan keberhasilan pelayanan adik-adik, yaitu bukan karena pelayanan itu lancar, mulus berhasil, tetapi kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, maka kita harus setia dan taat sampai akhir. Jadi adik-adik, Nabi Yesaya ini tetap memberitakan firman Tuhan. Nabi Yesaya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan menilai bukan karena keberhasilannya, tetapi Tuhan mau lihat kesetiaan dan ketaatannya. Jika bisa nanti, apakah adik-adik mau melayani Tuhan? Apakah adik-adik mau seperti Nabi Yesaya? Ini Tuhan saya, utuslah saya mau melayani Tuhan. Jadi melalui pesan Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya ini, kita mau hidup seperti Nabi Yesaya. Kalau Tuhan mau kita, memakai kita, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Puji Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya ini adik-adik mencatat tentang kelahiran Tuhan Yesus, Mesias dan Juru Selamat yang dinantikan oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus lahir setelah 700 tahun kemudian. Tuhan sudah mempersiapkan rencana keselamatan bagi umat manusia. Jadi kita mau berharap kepada Tuhan yang membuat rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan sudah merencanakan yang terindah dalam hidup kita, tinggal kita menjalaninya. Dunia yang berdosa, dunia yang gelap akan diterangi oleh Tuhan Yesus ketika kelahirannya 700 tahun kemudian. Jadi Tuhan Yesus sebagai terang dunia akan membawa terang bagi bangsa-bangsa. Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Tuhan Yesus. Keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus bukan milik bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa, dan sekarang sampai kepada kita. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Kalau adik-adik percaya, mengaku dosa, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kehidupan adik-adik. Rencana keselamatan bukan rencana dadakan. Tuhan sudah persiapkan 700 tahun sebelum kelahirannya. Jadi setiap rencana yang direncanakan oleh Tuhan itu keluar dari hati yang penuh kasih, hati yang ingin menyelamatkan setiap anak-anaknya. Dia tidak ingin setiap anak-anaknya binasa, tetapi setiap anak-anaknya boleh diselamatkan dan hidup bersamanya di surga. Jadi keselamatan bukan berarti Tuhan menyelamatkan kita dari musuh kita, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita, yang membawa kita kepada neraka. Oleh sebab itu, adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan menyelamatkan adik-adik, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Demikian kitab Yesaya mencatat ada 66 pasal. Isinya ada tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus, dan ada satu ayat yang penting kita akan baca dalam Yesaya 59 ayat 2. Katakan, bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini ayat yang sangat terkenal di dalam kitab Yesaya, yaitu adalah dosa yang menghalangi kita
berhubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin mendengar, Tuhan ingin menolong kita, tetapi yang membuat Tuhan jauh dari kita, tidak bisa menolong kita, adalah segala dosa kita. Oleh sebab itu, bila kita mempunyai dosa, kita mau bertobat ya adik-adik ya. Dosa apa? Dosa berbohong ya. Terus dosa apa yang adik-adik tahu? Dosa mencuri dan yang lain adik-adik ya. Jangan lakukan itu. Karena apa? Dosa itu membuat kita tidak diberkati Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Demikian kitab Nabi Yesaya yang Tante sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan untuk adik-adik, silakan ditulis. Ada 10 pertanyaan yang adik-adik harus jawab ya. Nomor 1, sudah siap adik-adik? Ya. Apa arti kata Yesaya? Nomor 1, apa arti kata Yesaya? Sudah? Nomor 2, Yesaya hidup pada zaman raja siapa? Raja siapa? Yesaya hidup pada zaman raja siapa? Ya, sudah. Nomor 3, ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya, apa jawaban Yesaya? Ketika Tuhan Yesus memanggil Yesaya, apa jawaban Yesaya? Nomor 4, di dalam kitab Yesaya mencatat tentang apa? Di dalam kitab Yesaya mencatat tentang titik-titik ya adik-adik ya, tadi Tante sudah sebutkan ceritanya. Sudah. Nomor 4, nomor 5, ada ayat terkenal di dalam kitab Yesaya yang terakhir itu adik-adik. Nah, ayatnya di mana? Ya. Sudah. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor nomor 5, jadi 1, 2, nah ini adik-adik buka Alkitabnya, seperti ini. Kitab Perjanjian Lama itu adik-adik ada ditulis lagi di dalam Perjanjian Baru. Misalnya Yesaya 56 itu ada di kitab Matius 26 ayat 67. Itu ada di bawahnya di sini. Ya. Jadi Tante mau tahu adik-adik supaya belajar juga mencari ayat di Perjanjian Lama yang dihubungkan dengan Perjanjian Baru. Ya. Soal berikutnya ini adik-adik ya. Kita buka di kitab Yesaya. Ini Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 1 itu terdapat di Perjanjian Baru kitab apa adik-adik? Nah, di sini ada adik ya. Nanti adik-adik cari sendiri di sini di bawah Alkitabnya ya. Jadi Yesaya 53 ayat 1 Perjanjian Barunya di mana? Terus Yesaya 53 ayat 4 itu ada di mana juga ya? Soal berikutnya. Terus Yesaya 53 ayat 7 itu ada di kitab mana? Ya. Misalnya ini sudah keberapa ini soalnya, kurang dua soalnya dari ya. Misalnya Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 itu ada di Kisah Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Adik-adik bisa lihat di sini. Ya, yang di bawah, ayat di bawahnya. Ya. Soal berikutnya Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7 di Perjanjian Baru di kitab apa? Di sini ada. Ya. Kurang satu soal lagi.
Yesaya 60 ayat 11 ada di kitab Perjanjian Baru, kitab apa? Adik-adik ya. Kalau adik-adik kurang jelas, bisa minta tolong orang tuanya untuk bantu adik-adik mengerjakan soal-soal tadi ya. Sudah cukup sekian dari Tante. Sebelum kita menutup firman Tuhan pagi hari ini, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar tentang Yesaya yang menjadi hamba-Mu. Biarlah kami mempunyai kesetiaan, ketaatan seperti Nabi Yesaya. Terima kasih Tuhan, Engkau merencanakan keselamatan kepada kami jauh sebelum Engkau lahir Tuhan. Rencana yang sangat indah untuk menyelamatkan kami, supaya kami ini tidak binasa. Demikian juga saat ini Tuhan, meskipun kami menghadapi masa Corona Tuhan, kami percaya Engkau akan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu, oh Tuhan, penyakit-penyakit yang membahayakan. Lindungilah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, sampai masa ini berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah beribadah pagi hari ini, kita sudah memuji Tuhan bersama Tante Susan, dan kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Licu. Nah anak-anak, kita mau belajar terus tentang firman Tuhan, dan pagi hari ini firman Tuhan tentang Nabi Yesaya ya. Anak-anak bisa baca lagi di kitab Yesaya. Kemudian jangan lupa anak-anak diberi tugas sama Tante Licu untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan anak-anak bisa share seperti biasa di kelasnya masing-masing. Kemudian pengumuman minggu besok, anak-anak akan memuji Tuhan dan akan dipimpin oleh Tante Gloria. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Ineke. Dan satu lagi yang penting, anak-anak selama ini anak-anak ibadah streaming sekolah minggu pukul 8 pagi. Tetapi mulai minggu depan, minggu pertama bulan Juni, yaitu tanggal 7, anak-anak ibadah streamingnya jam 9 pagi. Jadi tidak jam 8 lagi, tapi jam 9, karena orang tua biar ibadah dulu ya. Jam 8 orang tua beribadah, setelah itu anak-anak jam 9 pagi. Tante rasa tidak ada pengumuman yang lain. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Mari sebelum Tante Lina tutup ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Ayo anak-anak, seperti biasa kita mau berdoa sama-sama. Tentunya sebelum kita berdoa, Tante Lina teringat anak-anak, seperti biasa kalau anak-anak mau kolekte, anak-anak bisa simpan ya. Anak-anak bisa simpan di rumah. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, anak-anak bisa persembahkan di kantong kolektor. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, karena Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh ada saat ini dalam keadaan yang luar biasa baik Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tante Licu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, Engkau berikan urapan yang baru. Engkau memberkati juga Tante Susan yang sudah memimpin anak-anak untuk mereka boleh memuji-muji Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan, Bapak Presiden berserta para menterinya di dalam tangan Engkau. Engkau berikan hikmat Tuhan agar mereka bisa Tuhan dengan cepat supaya semua masalah yang sedang dihadapi saat ini boleh berlalu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, anak-anak sekolah minggu selesai beribadah, kami percaya aktivitas apa yang akan mereka lakukan, kiranya Tuhan Engkau terus memelihara mereka, melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pagi hari ini
berkat kasih anugerah-Mu tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pagi hari ini, juga anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, pagi hari ini kita sudah beribadah bersama-sama. Tante Lina beserta guru-guru sekolah minggu menyampaikan salam kasih dan damai Kristus menyertai kita semua. Sampai berjumpa di ibadah streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.